beberapa. Oke, baik Ustadz. Lalu begini Ustadz, beasiswa apa aja kira-kira yang ada di Mesir itu? Oke. Kayak misalkan beasiswa kedokteran mungkin ada seperti itu Ustadz. Oke. Gini, bagi kawan-kawan yang pengen mengakses beasiswa, karena dulu saya juga terjun payung, artinya gini, saya juga termasuk yang daftar non beasiswa. Non beasiswa dari Indonesia. Dulu istilahnya terjun payung ya, kita belajar beli tiket dulu, yang penting berangkat. Iya. Zaman saya masih ada seleksi di awal sekali seleksi, setelah itu berangkat, nah baru di sana kita ngajukan beasiswa. Pertama saya ketika itu datang tahun 2006 itu dapat beasiswa dari Dr. Wahbah Zuhaili yang mengarang Fikih Islam wa Adilatuhu. Karena beliau sedang memberikan beasiswa, kita daftar. 1 bulan pertama saya ngajukan, bulan ketiga sudah keluar beasiswanya. Jadi sangat gampang. Kita cuma menyerahkan berapa berkas, dan berkas itu harus ditandatangani dari lembaga-lembaga penyedia beasiswa bahwa kita tidak menerima dari mereka. Artinya kita non beasiswa. Nah baru diserahkan ke lembaga penyedia yang kita tuju. Udah setelah itu ACC bulan kedua ketiga sudah keluar. Itu untuk beasiswa. Ada beasiswa yang dari Kuwait namanya Baitu Zakat Al-Kuwaiti. Ini biasanya favorit. Zaman saya ini favorit karena dibanding yang lain, zaman saya dibanding yang lain untuk jumlah duitnya termasuk besar. Itu besar lah. Itu impian setiap mahasiswa Kairo ketika itu untuk mendapatkan beasiswa dari Kuwait. Nah yang kedua ada beasiswa dari Majlisul A'la. Ini nanti bisa diakses di sana. Artinya ketika mahasiswa baru pasti akan tahu lah hal-hal seperti itu dinamik. Setelah itu ada beasiswa WAMI. Saya dulu dapat di WAMI juga. WAMI itu punyanya Saudi. Dia World of Assembly Muslim Youth ya. Kalau disingkat bahasa Arabnya An-Naduhah Al-Alamiyah Lisabab Al-Islami. Jadi itu bisa diakses. Kantornya ada di sana. Nah, kalau di Kairo nanti kantornya ada di Hai Al-Ashir dekat Mahato Ashir, nanti bisa diakses di belakang itu. Asramanya juga ada. Ada beasiswa punyanya Al-Azhar. Al-Azhar menyediakan beasiswa lagi. Nah, beasiswa di Al-Azhar ini syaratnya harus masuk ke Madinatul Bu'uth. Jadi Madinatul Bu'uth itu asrama yang disediakan untuk mahasiswa Al-Azhar. Nah, apa saja itemnya? Otomatis kalau tinggal di asrama Al-Azhar pasti sudah dapat makan, pasti ada duitnya. Nah kalau yang selain ini itu kita tinggal di mana? Maksudnya kita bisa tinggal di flat yang kita pilih. Cuman kita hanya mendapatkan biaya untuk itu beasiswa per bulan itu. Jadi nanti bisa ditransfer atau biasanya dikasih ATM sendiri. Jadi lebih mudah. Nah kalau di sana beasiswa pasti yang nanti antum pikirkan kan beasiswa itu karena kampus sudah ada bayar. Yang beli buku paling setahun sekali. Berarti beasiswa per bulan itu kan beasiswa buat bayar flat, bayar apartemen, sama beasiswa buat makan sama jalan lah. Nah, seperti itu. Jadi total kalau sebenarnya kita mau ini ya sebenarnya kita dapat beasiswa full ketika kita mau mengajukan. Nah apa syaratnya? Nah ada syaratnya tentunya. Syaratnya biasanya untuk kawan-kawan yang nilainya bagus minimal jayid ya. Jayid itu nilainya berapa? Nanti untuk akumulasinya itu katakanlah 8 lah ya. 888 seperti itu. Tapi yang jelas minimal harus akumulasinya jayid. Nanti bisa didaftarkan. Untuk tahun pertama ya mungkin tidak bisa mendaftarkan karena belum ada nilai. Biasanya mulai tahun kedua itu karena nilai kita udah keluar baru kita daftarkan. Dan kalau yang makbul gimana? Makbul kayaknya nggak bisa. Susah untuk mendaftarkan. Jadi usahakan kawan-kawan kalau sudah kuliah usahakan nilai paling tidak jayid lah. Nah seperti itu. Untuk beasiswanya itu sendiri berarti dimulai dari ibaratkan semester 2 seperti itu Ustaz ya? Oke. Tahun kedua. Sampai tahun terakhir semua lembaga. Tahun terakhir betul. Semua lembaga sampai tahun terakhir dengan pembaharuan beasiswa setiap tahun. Nanti menyertakan nilai tahun kedua, nilai tahun ketiga. Berarti apakah nilai kita di misalkan tahun ketiganya itu agak sedikit menurun, itu apakah nanti kita diambil lagi? Kalau menurun kayaknya enggak, tapi kalau tidak naik akan putus. Nah, di sana ada istilah tidak naik, ya, tinggal kelas itu pasti putus, pasti off beasiswanya. Jadi usahakan untuk tetap menjaga range, menjaga nilai, ya tetap naik gitu. Insya Allah enak. Ya nih buat Hunter Scholarship di Timur Tengah di Al-Azhar Mesir, pokoknya tetap terus semangat belajarnya, jangan sampai nilainya menurun. Nanti kalau misalkan nilainya menurun atau misalkan makbul gitu ya, tiba-tiba kurang beasiswanya. Dikurangi beasiswanya. Oke, kemudian Ustadz seperti ini.
biaya kuliah jalur reguler, Ustaz. Jalur Kira-kira berapa reguler nih itu non ya? Iya, Non. Oke. tanpa beasiswa. Untuk jalur non beasiswa dari pemberangkatan dari Indonesianya nih ya. Oke. Untuk sekarang. Itu yang dibutuhkan ini perinciannya biasanya biaya visa. Mm-mm. Setelah visa itu tiket, pemberkasan itu biaya penterjemahan dan yang lain sebagainya. Setelah itu biaya kesehatan, artinya ada biaya cek kesehatan, itu biasanya itu mandiri bisa kerja. Setelah itu ada biaya untuk flat selama 1 bulan. Jadi kita datang itu biasanya sudah di cover dari biaya kita bayar itu. Oh. Mentok ya untuk kawan-kawan, kalau ada yang nawar di atas harga ini itu ditanyakan saja, karena harga range-nya itu masih mentoknya di 15.500.000. 15 juta udah termasuk sama apartemen ya? Betul, untuk 1 bulan. Udah penjemputan di bandara, udah apartemen sebulan, dan biaya iuran PPMI. PPMI itu Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, itu udah di cover di situ. Udah pemberkasan, penerjemahan, semua lengkap lah. Itu lengkap, kita udah ada tiket ya. Jadi 15.500. Kalau ada Ustadz saya ditarik 40 juta, itu perlu ditanyakan. Perlu ditanyakan sisanya buat apa. Nah, seperti itu. Kecuali kalau sisanya antum jalan-jalan misalnya ke Turki dulu, nah itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas untuk sampai di Al-Azhar itu mentok beasiswa itu biaya itu 15.500. 15 juta Ya. 500. Itu Berarti itu masih tetap jalur masuknya itu lewat Kemenak juga? Ya, artinya seluruh yang mau berangkat ke Al-Azhar itu harus Timur Tengah sebenarnya. Itu harus melalui mekanisme seleksi yang diadakan Kemenak. Artinya kuota itu yang menentukan Kemenak berapa yang berangkat. Nah, seperti itu. Ada nggak sih kira-kira Ustadz yang memaksakan dirinya gitu, kemampuannya tuh tidak bisa gitu, tapi dia memaksakan diri untuk pengen kuliah di sana dengan biaya yang dia keluarkan? Secara ini tahun 2000 berapa ya dulu? 2007 ada kasus. Mungkin kawan-kawan yang masih ingat, sekarang udah selesai. Yang dulu ada istilahnya mereka tidak mau ikut seleksi. Akhirnya berangkat non seleksi tetapi lewat pemberangkatan Malaysia. Dulu terkenal dengan namanya, ada nama hotelnya gitu. Jadi marhalah itu ada 200 orang yang berangkat tanpa seleksi. Akhirnya KBRI karena sudah memberikan keputusan tidak akan memberikan stempel, dan otomatis kalau tidak ada stempel PKBRI mereka tidak bisa masuk ke kampus. Akhirnya mereka benar-benar terkatung-katung ketika itu. Balik harus ikut ujian dari awal, mau terus tidak bisa gitu. Akhirnya ya tapi untuk tahun itu saja. Tapi setelah itu sudah tidak ada kayaknya. Karena maka sekarang lebih ketat gitu. Kalau kawan-kawan misal nih menginginkan untuk harus berangkat misalnya ke Al-Azhar, itu sebenarnya ada jalan sih. Ada jalan yang resmi. Dan resmi gini, saya nggak bisa lulus seleksi tahun ini. Ya tetap sih sebenarnya berangkatnya tahun depan. Cuman kawan-kawan bisa mendaftar di jalur lain. Misal di jalur Pusiba nih. Nah, Pusiba nanti akan buka kan Mei itu. Mei. Kawan-kawan karena tidak lulus pasti tidak bisa daftar. Daftar saja di jalur Pusiba yang Oktober. Seperti itu. Kawan-kawan akan bisa berangkat tanpa seleksi itu. Tanpa seleksi? Iya, tanpa seleksi. Dia diseleksi dari Pusibanya. Nah itu. Dan sepertinya untuk urusan kadaluarsa ijazah nggak ada malahan. Nggak itu ada. Lebih mudah. Setahu saya ya. Iya. Karena saya udah beberapa murid itu yang bisa lewat jalur. Artinya mereka berangkat walaupun sudah selesai D3. Lalu D3 berarti kan ijazah udah kadaluarsa. Kalau kita mau hitung-hitungan nih. Iya. Tapi buktinya toh bisa Pak. Insya Allah berangkat tahun ini. Saya kemarin sudah hubungin dan bisa berangkat. Itu maksud saya kalau ada kuota yang ketika kawan-kawan, artinya nggak usah putus asa. Waduh, seleksi Kemenak nggak bisa. Daftar aja yang Oktober, tapi berangkatnya 2022 September nanti berangkat atau November berangkat. Itu kalau memang tidak harus ke sana. Atau ini ada opsi lagi sebenarnya. Atau kalau mau ya kawan-kawan harus ngulang dari SMA. Lewat jalur ma'had. Seperti itu. Ada. Kita juga menyediakan, kita juga bisa memberangkatkan untuk jalur ma'had. Ma'had itu artinya kawan-kawan ngulang dari SMA lagi.
Nanti seleksi Kemenak lagi, enggak usah karena kawan-kawan sudah diakui lulusan Ma'had Al-Azhar untuk daftar ke kampusnya, ya sudah langsung. Oh, itu. Nah, itu. Nah, enaknya program ini atau ini dulu saya pernah mengantarkan karena kasihan juga ada murid saya itu karena tidak diterima ya karena masalah perizinan tadi. Akhirnya mau enggak mau saya harus masukkan ke Ma'had. Saya bilang ke anaknya kalau kamu bisa, sebenarnya Ma'had itu kan harus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Betul. Tetapi si anak ini nanti akan diuji kemampuannya di mana. Misalnya dia harus kelas 1 dulu, ya sudah berarti dia 3 tahun tuh. Tetapi dia sudah bisa lulus sampai kelas 2, berarti tinggal 2 tahun. Dia bisa langsung kelas 3, berarti cuma 1 tahun. Bisa ya. Bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu enaknya. Artinya 1 tahun SMA, tahun depan udah kuliah. Nah, gitu. Ijazahnya 2. Dia dapat ijazah SMA plus nanti ijazah kampus pasti kan. Aduh. Iya. Gitu. Asalkan usianya tidak mau Lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun. Sebenarnya usia 30. Nanti kalau sekarang kalau masih S1 kan paling 22 ya. S1 22. Nanti kalau mau saya mau S1 lagi lah di misalnya. Kalau memang mentok di ujian Kemenak, cari aja ke Ma'had. Ini kalau mau saya kasih solusi lah. Ma'had dulu berarti ya. Ma'had, jadi Ma'hadnya yang harus ada MOU sama Universitas Al-Azhar itu sendiri. Ma'hadnya ada MOU sama Universitas Al-Azhar sendiri. Baik, seperti itu ternyata teman-teman. Kemudian gini Ustadz, kehidupan kuliah di Mesir itu gimana Ustadz? Apakah sama dengan di Indonesia atau berbeda? Living cost ya? Living cost-nya saya pikir lebih murah. Zaman saya lebih murah ya. Tahun berapa 2006 sampai 2010 itu kurs dolar ketika itu stabil lah, nggak menonjak sampai hari ini. Cuman kalau di rata-rata, apalagi mahasiswa Al-Azhar itu pasti punya beasiswa. Nggak mungkin nggak punya. Kamu sudah gratis. Dia tinggal mikirin biaya hidup. Biaya hidup nanti kalau dapat beasiswa udah selesai. Jadi kalau seandainya udah dapat beasiswa, ya nggak usah dikirim. Selesai gitu, selesai. Tetapi kalau memang hanya untuk biaya hidup itu minim saja ya. Minim saja itu 1 juta per bulan itu cukup. Itu udah plus transport loh ya. Itu udah cukup. Sangat cukup. Saya pikir sangat cukup. Kecuali boros. Dalam artian boros seperti ini. Mall, ya, kafe, dan yang lain sebagainya. Main-main ya. Itu di luar biaya. Maksudnya kalau untuk biaya pokok saja, kehidupannya memang metropolis ya. Kita tinggal di misal seperti di Jakarta karena Kairo itu kan ibu kota. Tetapi untuk makanan dan bahan pokok kayak masih lebih murah di sana. Lebih murah. Kira-kira untuk gas LPG gitu misalnya. Kalau gas LPG di kita kan yang 3 kilo. Betul. Kalau di sana? Kalau di sana enggak ada yang 3 kilo. Ada yang 8 kiloan. Ada 12 kilo ya. Iya. Itu zaman saya masih 7 pon. 7 pon tuh anggap aja 7.000 8.000 lah. 7.000. 14 ribuan gitu. Segitu. Itu babanya segitu. Terus listrik murah di sana. Untuk biaya transport zaman saya itu 2006 sampai 2010 itu kemana jauh pergi itu ada mobil kesukaan mahasiswa favorit, semua alumni Al-Azhar pasti ngerti mungkin. Itu ada namanya 80 coret. Jadi angka 80 dicoret seperti itu. Nah, itu karena itu yang melintasi kawasan Hayal Ashir distrik 10 itu. Hayal Ashir sampai Hai Samin, terus ini kan tinggalnya orang-orang Indonesia ini di sini. Oh, di situ. Nah, itu pasti orang Indonesia kaman sekali dengan mobil 80 coret ini. Jauh dekat itu waktu itu zaman saya masih 50 kirs, 50 pister. Itu kalau dihitung setengah pon. 1 pon zaman saya 1.800. Berarti cuma kisaran 900. 900. Pulang jauh dekat itu. Iya. Itu bis gitu ya. Bisnya bis gede. Jadi murah kan gitu. Roti, tahu roti Mesir yang bulat itu ya? Iya. Nah, zaman saya masih kalau kemarin saya tanya terakhir kemarin lah bulan kemarin saya tanya itu 1 pon itu masih sudah dapat 1 lah. Kalau zaman saya 1 pon dapat 20. Terus roti Vino yang panjang-panjang seperti ini yang biasanya kita ini rotinya panjang segini. Itu 1 ponnya itu masih dapat 10. 1 pon itu murah. Makanya ketika saya tanya sudah naik berapa? Udah ya nggak terlalu tinggi sih masih masuk akal katanya. 5 pon masih dapat berapa gitu. Cuman karena kurs kita juga naik. Jadi zaman saya itu 1 pon 1.700, hari ini 1 pon itu cuman dapat 700.